Akbar, Allahu 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 Akbar. Allahu Rabbuna wa huwa qasduna, Muhammadur Rasulullah huwa qudwatuna, wal Qur'anu imanuna, wa jihadu sabiluna, wa syahadah qawlatuna. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, nansurul Islam wal muslimin. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, nansurul Islam wal muslimin. Aish kariman aw mushahida, aish kariman aw mushahida, aish kariman aw mushahida, aish kariman aw mushahida. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tuan guru, para lora, para tokoh masyarakat yang begitu banyak hadir di tempat ini, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Wabil khusus yang hadir di tempat ini Ketua DPW FPI Sampang Kiai Haji Nur Saif, Ketua DPW FPI Pamekasan Kiai Haji Ali Salim, Dewan Syuro FPI Kiai Haji Faurak Alawi dan Kiai Haji Abdul Malik, beserta sahibul hajat DPC FPI Ketapang. Kita doakan semua para habaib, para alim ulama, para asatid kita, para tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah gobul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya
rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka tabligh akbar zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sebentar lagi kita akan menyambut bulan Rabiul Awal, betul? Di bulan Rabiul Awal ada banyak kejadian besar. Yang populer yang kita tahu adalah maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mau buka sejarah, saudara, di bulan Rabiul Awal bukan hanya terjadi maulid Nabi, tapi di antara kejadian besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal menurut banyak ahli tarikh, ahli sejarah, salah satunya adalah hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau kita bicara tentang hijrah Rasulullah, ada banyak hikmah, ada banyak ibrah pelajaran, ada banyak ilmu yang bisa kita petik dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara. Di antara sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya saudara, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, maka ketika itu pula berdirilah negara Islam pertama di atas muka bumi, saudara. Profesor Dr. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, di dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, beliau menjelaskan bahwasanya ketika Nabi sampai ke Madinah, kemudian berdiri negara Islam pertama di atas muka bumi, saudara, di situ Nabi mendirikan negara di atas 3 pondasi, saudara. Di atas berapa pondasi? Berapa pondasi? Yang pertama, binaul masjid. Pondasi pertama Nabi di dalam mendirikan negara adalah dengan membangun masjid ibadah Allah. Ketika itu Pak Bu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, ketika itu orang-orang Madinah berebut supaya rumahnya dijadikan tempat tinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudara. Jangankan Rasulullah, andai kata ada ulama hadir datang ke kampung kita, pasti kita berebut supaya ulama tersebut mampir, betul? Begitu pula para sahabat ketika itu. Nabi Muhammad sampai ke Madinah, para sahabat rame-rame supaya bisa rumahnya dijadikan tempat tinggal Rasulullah. Tapi Nabi, Pak Bu, nggak mau mengecewakan salah satu di antara mereka, karena kalau Nabi pilih salah satu, khawatir nanti yang lain kecewa, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi biarkan ontanya berjalan. Kata Rasulullah, biarkan ini onta berjalan, kata Rasulullah. Di mana onta tersebut barakat, di mana onta tersebut berhenti dan duduk, maka itu adalah tempat yang aku pilih, saudara. Akhirnya onta tersebut jalan, terus dia jalan di kota Madinah setelah disambut oleh penduduk Madinah, ibadah Allah, sampai pada satu bidang tanah mirip 2 anak yatim yang diasuh oleh sahabat As'ad ibn Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Masya Allah, ketika onta tersebut turun, Nabi pilih tempat tersebut, hahuna, kata Rasulullah. Disinilah tempat yang dipilih oleh Nabi Muhammad. Anda tahu, saudara, ini 2 anak yatim. Itu tanah harta peninggalan dari orang tuanya. Begitu Nabi pilih tempat tersebut, Nabi SAW pengen beli, saudara. Nabi nggak mau nyusahin 2 anak yatim tersebut. Nabi pengen beli, tapi apa kata 2 anak yatim tersebut? Lah, bal nahabuhu laka ya Rasulullah. Gak perlu beli ya Rasulullah, tapi ini tanah kami hadiahkan untukmu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi di sisi lain Nabi tetap nggak mau, nggak, kata Rasulullah. Bal istarituhu minnak. Tapi aku beli dari kamu.
Akhirnya Rasulullah tetap beli tanah tersebut. Dalam satu riwayat disebutkan dengan harga 10 dinar, ibadallah. Singkat cerita, ibadallah, ketika Nabi SAW beli itu tanah, nggak pakai nunggu lama. Ketika Nabi sampai di Madinah, beli tanah tersebut, nggak pakai nunggu lama, saudara. Langsung Nabi SAW yang memimpin untuk membangun masjid, ibadallah. Nabi nggak perintah dulu, tapi Nabi tunjukkan dulu dengan perbuatannya. Nabi angkat itu batu-batu dengan tangannya. Nabi susun itu batu dengan tangannya, saudara. Sambil Nabi mendendangkan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfiril ansar wal muhajirah. Ya Allah, kata Rasulullah. Sambil Rasulullah bangun itu masjid dengan tangan mulianya, saudara. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfiril ansar wal muhajirah, maka ampunilah orang-orang ansar dan muhajir ilallah. Saudara, para sahabat begitu lihat Nabi kerja, saudara, Nabi turun tangan bangun masjid dengan tangan mulianya. Sahabat begitu melihat hal tersebut, apa kata para sahabat? La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu ladaka minnal amalul mudallalu. Ya Allah, ini Rasulullah turun tangan, Nabi Muhammad Sayyidul Awwalin wal Akhirin turun tangan langsung ngangkat batu dengan tangan mulianya. Kata para sahabat, kalau Rasulullah turun tangan kerja, kami diam duduk saja, maka ini enggak benar. Ladaka minna amalul mudallalu, ini amal yang tidak benar. Nabi Muhammad kerja sedangkan aku diam. Akhirnya apa yang terjadi? Para sahabat rame-rame turun tangan membantu bangun masjidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya itu masjid adalah masjid yang sampai detik ini berdiri tegak di Madinah Al-Munawwarah dengan penambahan-penambahan dan perluasan-perluasan, saudara. Dari dasar yang pertama ini kita bisa ngambil banyak pelajaran, saudara. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pondasi yang pertama? Pelajaran yang pertama, mari kita lihat, saudara, bagaimana tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'un nas bihalihi qabla maqalih. Nabi Muhammad ngajak para sahabat sebelum dengan kata-kata, Rasulullah ajak dengan perbuatan dulu, saudara. Rasulullah mau ngajak sahabat gotong royong bangun masjid, tapi Rasulullah nggak perintahkan dengan kata-kata. Nabi turun sendiri, Nabi angkat itu batu, saudara. Dari sini kita bisa ngambil pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya buat para pemimpin, buat para tokoh. Kalau kamu mau didengarkan, kamu mau dipatuhi, kamu mau dijadikan contoh, maka tunjukkan dengan perbuatanmu sebelum berkata-kata, saudara. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Tunjukkan dengan perbuatan. Kalau kau tunjukkan dengan perbuatan, maka otomatis rakyat akan ikut. Pengikutmu akan tunduk. Jangan perkataannya A, perbuatannya B, saudara. Ngomongnya seolah-olah cinta rakyat, tapi cuma kampanye doang. Setelah selesai kampanye, rakyat ditindas, saudara. Betul? Betul? Masya Allah. Tunjukkan dulu dengan perbuatan. Itu akhlaknya baginda Rasulullah. Makanya saya teringat para ulama-ulama kita ini, mereka mengikuti akhlaknya Rasulullah. Saya ingat dulu waktu saya mondok, saudara. Dan sebelum saya mondok, dari zaman Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun di Dalwa, guru saya orang Madura, saudara. Saya belajar sama orang Madura. Saudara, itu sebelum beliau nyuruh santri untuk bangun pondok rame-rame ngecor, beliau dulu yang tunjukkan. Beliau turun dulu dicor sebelum nyuruh santri, santri ikut setelah itu, saudara. Akhlak dari siapa ini? Akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Al-Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah segera pulangkan beliau ke Indonesia. Saya ingat waktu itu pengajian bulanan di tempat beliau di Petamburan.
Yang hadir ribuan kalau pengajian bulanan, saudara. Di tengah-tengah beliau ngajar, lagi asyik beliau ngajar, di tengah-tengah beliau ngajar, rumah tetangganya kebakaran. Apa yang beliau lakukan, saudara? Beliau stop itu ngajar, tutup kitab. Beliau stop itu ngajar. Beliau suruh jamaah tunggu. Beliau keluar dengan jubahnya, dengan imamahnya, dengan sorbannya, turun tangan untuk padamkan api rumah tetangganya sampai itu baju hitam, saudara. Dari mana ini akhlak? Dari kakeknya baginda Nabi Muhammad. Itu akhlaknya Rasulullah, Pak, Bu. Makanya pesannya gampang. Kalau mau tokoh diikuti oleh pengikutnya, kalau mau pejabat dihormati oleh rakyatnya, tunjukkan dengan perbuatanmu sebelum dengan kata-kata, saudara. Betul? Betul? Ini sekarang lagi rame masalah vaksin untuk corona, saudara. Rakyat banyak yang nggak percaya, takut kalau disuntik vaksin, betul? Sekarang lagi tahap percobaan di Bandung. Sekian orang, sekian ratus ribu lebih kalau nggak salah, dijadikan sampel, dijadikan bahan percobaan. Rakyat banyak yang nggak percaya. Rakyat banyak yang khawatir, takut ini vaksin mengkhawatirkan, takut vaksin membahayakan. Gampang caranya, kalau mau rakyat percaya, maka coba itu vaksin presiden dulu yang dijadikan percobaan sebelum rakyat, saudara. Rakyat ikut langsung, saya jamin. Yang pertama mesti disuntikkan percobaan vaksin presiden dan anaknya, mantunya, cucunya, setelah itu menteri-menterinya, saudara. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Habis itu gubernur-gubernur dilanjutkan, habis itu anggota DPR. Jadi kalau ada apa-apa jangan korbanin rakyat. Betul? Betul. Saya yakin kalau begitu percobaannya pasti rakyat akan ikut semuanya, saudara. Tunjukkan dulu dengan perbuatan. Betul betul. Betul betul. Masya Allah. Terus kemarin juga lagi ramai masalah sertifikasi ulama. Katanya ulama mau disertifikat, yang layak ceramah yang mana, yang enggak yang mana. Masya Allah, ulama mau disertifikat udah kayak bakso frozen food, saudara. Innalillahi. Siapa yang mau sertifikasi ulama? Logikanya begini, logikanya kalau ada orang mau sertifikasi ulama, berarti kan dia ngetes kelayakan. Kalau yang ngetes berarti harus lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi atau lebih rendah? Ilmunya harus lebih tinggi atau lebih rendah? Harus lebih tinggi. Terus siapa yang mau ngetes? Pejabat. Pejabat mana yang ilmunya lebih tinggi dari ulama, saudara? Kementerian Agama. Oh, menterinya aja khutbah Jumat rukunnya nggak lengkap, saudara. Betul betul. Betul betul. Ini kacau. Siapa yang berani sertifikasi kiai-kiai sepuh di Madura, saudara? Siapa yang berani? Logikanya sudah kacau, nggak benar. Nggak bisa seperti itu, saudara. Kecuali yang mau sertifikasi lebih tinggi ilmunya. Sertifikasi itu udah dapat. Dari mana sertifikasi ulama didapat? Sudah didapatkan dari baginda Nabi Muhammad, saudara. Sudah didapatkan dari Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbik. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Itu pelajaran yang pertama. Kalau mau pemimpin dihormati, diikuti, maka tunjukkan dengan perbuatan sebelum kata-kata. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saudara, ini jam berapa nih? Jam 12 kurang. Lanjut apa jangan ini? Udah siang. Masih semangat? Yakin? Ibu-ibu udah keringetan. Lanjut. Lanjut terus. Betul. Saya mau dengar mana sampang semangatnya, angkat tangannya, takbir. 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 Sallu ala nabi.
Allahumma shalli wa sallim barik. Itu pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari pondasi pertama, saudara. Kemudian pelajaran kedua yang tidak kalah pentingnya. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sampai ke Madinah, yang pertama Nabi lakukan adalah bangun masjid, saudara. Kenapa Nabi nggak bangun gedung parlemen dulu? Kenapa Nabi nggak bangun istana pimpinan negara dulu, padahal Rasulullah pimpinan negara pada saat itu, saudara? Kenapa Nabi nggak bangun pangkalan militer terlebih dahulu? Tapi yang pertama Nabi bangun adalah masjid, saudara. Kenapa? Seakan-akan di situ ada isyarah. As-salah qabla kulli syai'. As-salah. Bagaimanapun kamu, siapapun kamu, kalau mau bahagia kuncinya mau rezeki berkah kuncinya mau senang dunia akhirat kuncinya salat, saudara. Imaduddin, tiang agama. Salatmu kau abaikan, kau sembarangkan, agama hancur dalam dirimu. Agama tidak akan hancur, tapi agama yang ada dalam dirimu akan hancur, saudara. Khususnya salat berjamaah. Masya Allah, ini Pak Bu, salat berjamaah adalah anugerah dari Allah buat kita, saudara. Untuk ngejar ketertinggalan kita yang sudah terlalu jauh, Allah kasih itu salat berjamaah. Luar biasa. Andai kata ada duit, andai kata ada yang mau ngasih, yang satu ngasih 100.000, yang satu ngasih 2.700.000 atau 3 juta lah kita lempengin. Kira-kira orang waras milih 3 juta atau 100.000? Jangankan orang waras, orang gila bisa milih, saudara. Kalau udah bab fulus, orang gila jadi waras, saudara. Betul. Itu yang kasat mata giliran sholat. Ada yang 1 derajat, ada yang 27 derajat. Kenapa kita bisa milih 1 derajat, saudara? Bisa jamaah, kenapa nggak jamaah? Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan, saudara, mamin man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril haj al muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan mutatahhir, udah suci, keluarnya kemana? Ila salatin maktubatin, keluarnya ke sholat berjamaah di masjid. Apa kata Nabi pahalanya? Nggak nanggung Pak. Falahum mithlu ajril haj al muhrim. Maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang haji yang ihram, saudara. Sekarang haji susah. Jangankan musim corona, musim biasa saja sekarang mau dapat visa susah. Mau yang reguler yang biasa nunggu sampai 15 tahun. Tidak mudah, saudara. Tapi Nabi Muhammad udah sediakan opsinya. Kamu sholat 5 waktu, dapat pahala itu. Kalau kau belum bisa haji, kau dapat pahala itu. Jaga sholat 5 waktumu. Tapi sayang, kadang-kadang kita nggak sadar. Kita gampangkan, kita entengkan. Makanya Pak U, dulu para salafun saleh, kalau udah ketinggalan sholat 5 waktu, saudara, nyeselnya luar biasa, saudara. Para salafun saleh, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikutip dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Al-Malibari. Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu saat, Sayyidina Umar ketika jadi khalifah Amirul Mukminin, beliau sedang sibuk di kebun, saudara. Cukup ada satu yang menangani, yang lain biar kembali fokus. Siap lanjut? Siap lanjut? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Saudara, Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu saat lagi sibuk di kebun, saudara. Saking sibuknya Sayyidina Umar, sampai-sampai beliau nggak sadar kalau sholat berjamaah di masjid sudah selesai. Bukan ketinggalan waktu sholat, bukan ketinggalan sholat berjamaah, sholat asar. Sayyidina Umar bin Khattab begitu tahu sholat berjamaah di masjid selesai, apa kata beliau, saudara? Innalillah wa inna ilaihi raji'un.
fatatni salatul asar fil jamaah ushidukum anna haiti sadaqatan lil muslimin. Innalillah, kata Sayyidina Umar, aku ketinggalan sholat asar berjamaah. Maka saksikanlah kalian semua, ini kebun menjadi sebab saya ketinggalan sholat asar berjamaah. Saksikanlah kalian semua, ini kebun saya nafkahkan, saya sedekahkan untuk umat Islam, kata ulama, sebagai tebusan sholat asar berjamaah yang ketinggalan, saudara. Cuma gara-gara ketinggalan satu sholat berjamaah sampai seperti itu responnya, saudara. Hatim al-Asam dalam Tanbihul Ghafilin, Hatim al-Asam pernah suatu saat Hatim al-Asam ketinggalan sholat berjamaah, didatengin sama Abu Ishaq al-Bukhari, didatengin untuk apa? Ta'ziyah. Wa'azik, saya berbela sungkawa kamu hari ini ketinggalan satu sholat berjamaah. Kata Hatim al-Asam, apa ini baru bener, saya ketinggalan berjamaah, ada yang datang takziah sama saya cuma satu, tapi andai anak saya yang meninggal, kata Hatim al-Asam, pasti ribuan orang akan datang bertakziah kepada saya, saudara. Apa kata beliau? Demi Allah, lain mata abnai jami'an ahwanu alayya min fawatis salah fil jamaah. Demi Allah, jangankan satu anakku, andai kata semua anakku meninggal, maka itu bagiku lebih ringan ketimbang ketinggalan sholat berjamaah, saudara. Kenapa beliau begitu? Karena beliau sadar dampak kerugiannya, beliau sadar dampak kerugiannya, saudara. Makanya sampai seperti itu. Inilah ibadah Allah. Kenapa Nabi SAW begitu sampai ke Madinah, yang pertama Nabi lakukan adalah membangun masjid, saudara. Alhamdulillah. Makanya sukses atau tidaknya tablik akbar di pagi hari ini, tolak ukurnya bukan saat ini, saudara. Tapi tolak ukurnya kita lihat setelah ini. Kalau masjid-masjid sholat berjamaah rame, berarti tablik akbar sukses pada pagi hari ini, saudara. Amin. 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 Tapi kalau masjid-masjid sholat berjamaah sepi, berarti tablik akbar pagi hari ini gagal. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya, orang Ketapang siap ramaikan masjid-masjid? Orang Kompak khususnya yang laki-laki, yang perempuan lebih afdal di rumah, saudara. Khususnya yang laki-laki, siap istiqamah sholat berjamaah di masjid? Siap istiqamah ramaikan jamaah di masjid? Takbir. Sallu ala Nabi. Dan yang ketiga, saudara, hikmahnya. Kenapa Nabi begitu sampai ke Madinah langsung bangun masjid? Hikmah yang ketiga, saudara. Karena kalau mau sebuah negara maju harus ada persatuan, saudara. Dan tidak ada yang bisa mempersatukan umat melebihi sholat berjamaah, saudara. Nggak ada. Sholat berjamaah sehari 5 waktu. Umat kumpul di rumah Allah. Dan ketika kumpul nggak ada batasan-batasan, saudara. Di masjid dibedakan atau tidak antara pejabat dengan rakyat. Di masjid dibedakan atau tidak antara orang kaya sama orang miskin. Di masjid dibedakan atau tidak antara aparat dengan rakyat. Nggak dibedakan, saudara. Ini yang bisa bikin umat bersatu. Semua elemen umat berbaur jadi satu, saudara. Akhirnya karena sering berbaur, tumbuh rasa empati, rasa kasih sayang di tengah mereka. Satu saja nggak hadir, kemana ini? Oh, jangan-jangan sakit ini. Kemana ini? Ada masalah apa kok dia nggak hadir? Biasanya dia hadir, biasanya dia rajin. Itu yang bikin negara jadi kuat. Itu yang bikin umat jadi kokoh, saudara. Makanya nggak heran. Dalam hadis Bukhari, saudara, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat, Pak Bu, Nabi Muhammad pernah mengatakan Rasulullah punya ham, Rasulullah punya keinginan. Apa kata Nabi keinginannya, saudara? Kata Rasulullah, aku pernah punya keinginan. Aku pengen supaya sholat didirikan dimulai, biar ada yang jadi imam, kemudian aku keluar dengan sekelompok orang, sekelompok anak muda itu bawa kayu bakar, kata Rasulullah. Aku pengen keliling kota Madinah, aku pengen lihat siapa yang nggak ikut berjamaah, aku ingin bakar rumahnya, kata Nabi, saudara.
Ini dalam hadis sahih. Nabi pengen bakar rumahnya, saudara. Ini kalau zaman sekarang udah dituduh radikal, saudara. Betul betul. Walaupun Nabi belum pernah bakar, enggak, Nabi belum sampai bakar. Tapi Nabi utarakan keinginan itu. Nabi sampaikan keinginan itu, saudara. Kenapa? Di antara sekian banyak hikmahnya, di antara sekian banyak hikmah yang bisa kita petik, kita istinbat. Karena orang yang nggak mau kenal masjid, yang nggak mau bersatu, itu yang merusak persatuan. Itu yang bikin masyarakat jadi pecah. Itu yang bikin masyarakat jadi tidak solid. Itu eksklusif. Tidak mau peduli dengan saudaranya, saudara. Oleh karena itu saya ingatkan umat Islam. Jangan mimpi umat Islam bisa menang, saudara. Jangan mimpi umat Islam bisa bangkit. Jangan mimpi umat Islam bisa hebat selama masjid-masjidnya sepi, saudara. Selama masjid-masjidnya kosong, khususnya sholat subuh berjamaah, saudara. Jangan mimpi umat Islam bisa tampil, bisa unggul ekonominya, segala sektornya, selama masjid-masjidnya masih kosong, masih sepi, saudara. Tapi manakala masjid-masjid umat Islam sudah ramai, sudah kompak, masjid betul-betul dihidupkan menjadi pusat peradaban umat, maka saudara saksikanlah, saat itu tidak akan ada yang bisa menghadapi kemenangan dan kebangkitan umat Islam, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sekali lagi saya tanya umat Islam, siap untuk hidupkan sholat berjamaah? Sekali lagi kurang kompak, siap untuk ramaikan masjid-masjid? Siap untuk hidupkan masjid-masjid? Takbir, sallu ala nabi. Itu yang pertama, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi pondasi pertama yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Aduh, jam berapa ini? Udah jam 12. Lanjut atau tidak? Kayaknya udah nggak semangat ini. Panas. Lanjut. Udah lapar. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Saya salut sama orang Ketapang ini. Kenapa saya salut sama orang Ketapang? Seharusnya acara jadwalnya besok hari Rabu, betul? Yang sudah diumumkan, betul? Tapi karena ada satu hal yang mendesak, yang sangat mendadak, saya harus majukan jadi hari Selasa. 3 hari yang lalu acara mendadak dimajukan, tapi umat tetap ribuan datang di tempat ini, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah ini tanda kebangkitan umat Islam akan mulai dari Ketapang, saudara. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira lanjut atau tidak? Waduh, betul? Masih semangat? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang kedua, saudara, pondasi kedua kata Syekh Al-Buti, pondasi yang kedua yang diletakkan oleh Rasulullah di dalam mendirikan negara Islam pada saat itu, saudara, adalah al-mu'akha bainal muslimin al-muhajirin wal ansar. Rasulullah mempersaudarakan di antara umat Islam muhajirin dan ansar, saudara. Orang-orang ansar penduduk Madinah saat itu, muhajirin aslinya orang-orang Mekah. Mereka berhijrah bersama Rasulullah demi agama. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan hartanya, sebagian meninggalkan keluarganya, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka berjuang membela agama baginda Nabi besar Muhammad. Ketika itu, saudara, Rasulullah SAW persaudarakan di antara mereka secara khusus. Ada 90 sahabat saat itu, setengahnya muhajirin, setengahnya ansor. Mereka 90 orang ini sama Rasulullah dipersaudarakan secara khusus, saudara.
Bahkan saking khususnya persaudaraan saat itu, di antara mereka saling mewarisi padahal nggak ada hubungan kerabat. Sampai akhirnya datang ayatul irith, ayat tentang warisan, menghapus hukum daripada sebelumnya, saudara. Luar biasa. Itu ada sebagian Ansor, mereka yang punya rumah, mengatakan kepada saudaranya dari Muhajir, ayo kita bagi rumah kita. Sebagian yang punya harta, ayo kita bagi dua harta kita, saudara. Bahkan ada sebagian sahabat Ansor yang punya istri lebih dari satu, saudara. Begitu saudaranya datang Muhajir, dipersaudarakan Rasulullah, apa katanya? Aku punya beberapa istri, kamu mau yang mana? Nanti yang kamu mau saya akan ceraikan. Setelah cerai, setelah iddah selesai, maka kamu akan nikah dengan dia, saudara. Sampai seperti itunya perjuangan para sahabat baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Setelah masa persaudaraan khusus ini selesai, maka umat Islam kembali kepada mu'akhah ammah, persaudaraan di antara umat Islam secara umum, saudara. Bahwasanya kita sesama muslim, saya dan anda mungkin beda suku, saudara. Saya dan anda, saya nggak paham bahasa Madura. Ada perbedaan bahasa di antara kita, saudara. Akan tetapi ada yang menyatukan kita. Semenjak saya lahir, semenjak anda lahir, kita sudah jadi saudara. Kenapa? Karena kita umatnya Rasulullah, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini pelajaran yang bisa kita petik, saudara. Kalau umat Islam mau kuat, ini mesti kita perhatikan. Islam, ukhuwah Islamiyah di atas segalanya. Ya, silahkan kita junjung tinggi ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa dan setanah air. Mereka yang non muslim, meskipun mereka beda agama dengan kita, selama mereka tidak ganggu kita, maka haram kita ganggu mereka, saudara. Betul? Karena kita saudara sebangsa dan setanah air. Ada juga ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia, walaupun beda negara, beda agama, selama dia nggak ganggu kita, kafir dhimmi nggak boleh kita ganggu, saudara. Tapi jangan lupa ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya. Ukhuwah Islamiyah di atas ukhuwah hizbiyah, di atas ukhuwah jam'iyah. Ukhuwah Islamiyah di atas ukhuwah intimaiyah. Ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya, saudara. Di atas ormas, di atas partai, di atas apapun ada Islam, saudara. Betul? Tanamkan dalam hati kita, jangan sampai ada fanatik buta, saudara. Silahkan berormas selama ormasnya ahlus sunnah wal jamaah. Betul? Silahkan yang di NU dengan NU-nya, yang di FPI dengan FPI-nya. Selama istiqamah di atas ahlus sunnah wal jamaah, maka masing-masing saling berjuang di bidangnya, saudara. Itu mesti kita junjung tinggi. Tapi jangan lupa, jangan sampai ormas di atas Islam, saudara. Jangan sampai kepentingan Islam kita taruh di atas di bawah kepentingan organisasi. Kita berorganisasi untuk apa? Untuk cari ridha Allah, untuk perjuangkan Islam. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana beliau merupakan murid daripada Kiai Haji Khalil Bangkalan, saudara. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Kalau anda buka di dalam Irsyadus Sari itu, bagaimana pidatonya Kiai Hashim Asy'ari, Masya Allah, luar biasa. Kepedulian beliau terhadap Islam, kepedulian beliau terhadap umat, kepedulian beliau terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Yang beliau pikirkan, saudara, bagaimana Islam bisa izzah, saudara. Bahkan dalam salah satu pidatonya Kiai Hashim Asy'ari mengatakan, ada pidato yang tertulis, saya punya, saudara. Beliau mengatakan tujuan utama kita yang paling tinggi adalah bagaimana caranya menerapkan syariat Islam di bumi Indonesia ini, saudara. Itu yang digariskan Kiai Hashim Asy'ari. Artinya apa? Beliau mau ngajarkan kita berorganisasi ini bukan untuk Islam berkhidmah kepada organisasi, bukan, tapi organisasi berkhidmah kepada Islam. Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair mengatakan apa? Kamu nanti di akhirat dikubur, kamu nggak ditanya ma jam'iyatukah, kamu nggak ditanya ma hizbuka,
yang ditanya madinuka wa man ikhwanuka. Berorganisasi bagus, tapi jangan lupa Islam di atas segala-galanya, saudara. Organisasi adalah kendaraan kita buat khidmah kepada Islam dan khidmah kepada NKRI, saudara. Betul? Makanya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab mengatakan apa? Alhamdulillah saat ini FPI masih istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, saudara. Tapi beliau pesan, andai kata sewaktu-waktu na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah, sewaktu-waktu ada pemimpin FPI yang mabok, saudara, yang melenceng-melenceng gak istiqomah, maka tegur. Itu ibarat bis, turunkan supirnya, kata Habib Rizik, saudara. Andai kata ada pimpinan FPI yang mabok, yang melenceng-melenceng, turunkan itu supirnya, saudara. Andai kata supirnya nggak mau turun, turunkan, hilangkan kendaraannya, keluar dari FPI, saudara. Itu pesan Habib Rizik Syihab. Jangan jadikan fanatik daripada keorganisasian mengalahkan fanatik kita ke Islam. Islam di atas segala-galanya. Islam di atas suku. Islam di atas organisasi. Islam di atas partai. Islam di atas segala-galanya. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saya mau tanya, umat Islam siap bersatu? Kurang keras, umat Islam siap bersatu? Kalau saya katakan umat Islam, semua jawabnya bersatu. Kok bisa? Bisa? Umat Islam, umat Islam, ormas Islam, ulama, pesantren, kiai, aswaja, partai Islam, umat Islam, takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi pondasi yang kedua yang diletakkan oleh Rasulullah adalah persaudaraan di antara umat Islam. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara. Pondasi ketiga yang diletakkan oleh Rasulullah di dalam mendirikan negara Islam yang begitu kokoh, yang begitu hebat, yang tidak pernah ada sebelumnya di atas muka bumi. Saudara, pondasi yang ketiga adalah Kitabatul Wathiqah. Membuat piagam Madinah, yang mana saat itu piagam Madinah merupakan konstitusi negara Islam pada saat itu, saudara. Jadi sebelum negara-negara lain mengenal konsep konstitusi dasar negara, Rasulullah udah terlebih dahulu membuat konstitusi terbaik di atas muka bumi, saudara. Alhamdulillah. Itulah yang dituangkan dalam piagam Madinah, konstitusi saat itu. Di Madinah, Pak Bu, bukan cuma muslimin. Saat itu di Madinah ada sisa-sisa orang Yahudi ketika Rasulullah hijrah. Mayoritas penduduk Madinah masuk Islam, tapi ada sisa-sisa orang Yahudi, saudara. Di piagam Madinah tersebut Rasulullah atur sebagai dasar bernegara yang dijadikan acuan oleh seluruh penduduk Madinah pada saat itu, saudara. Poin piagam Madinah ada banyak, tapi di antara sekian poin, nanti ada satu poin yang penting yang ingin saya bacakan pada kesempatan kali ini, saudara. Hikmah yang kita bisa petik dari piagam Madinah, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, terlalu banyak dan terlalu panjang kalau saya sebutkan. Tapi apa hikmah yang bisa kita petik dari piagam Madinah, saudara? Bahwasanya Islam bukan cuma ngurusin soal istinja, saudara. Islam bukan cuma ngurusin soal wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, saudara. Tapi Islam adalah agama yang syamil, kamil, sempurna, paripurna, mencakup segala aspek kehidupan manusia, saudara. Alhamdulillah. Makanya keliru kalau ada orang yang mengatakan, oh kalian Islam jangan bawa-bawa politik, jangan bawa-bawa Islam dalam politik, saudara. Hati-hati. Saya setuju.
tidak boleh memperbudak Islam untuk urusan politik. Menggunakan Islam sebagai alat untuk memuaskan syahwat politik, itu haram politisasi Islam, saudara. Akan tetapi mengarahkan politik untuk kepentingan Islam wajib diperjuangkan oleh politikus Islam, saudara. Betul? Kenapa demikian? Karena kalau umat Islamnya diem, bungkam, umat Islam yang gak peduli politik, akhirnya yang masuk ke parlemen orang-orang yang gak peduli Islam, bahkan yang anti-Islam. Yang jadi menteri anti-Islam, tahu-tahu yang jadi presiden anti-Islam. Maka yang akan dirugikan umat Islam, saudara. Mereka yang akan bikin peraturan umat Islam yang harus patuh, taat dan tunduk, saudara. Betul? Kira-kira kalau seperti itu bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Hati-hati, saudara, hati-hati. Yang ingin memisahkan Islam dengan negara, yang ingin memisahkan Islam dengan politik, hati-hati, saudara. Karena politik akan semakin parah kalau tidak dikontrol dengan Islam, saudara. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang ingin kita bahas dari Piagam Madinah. Apa pelajaran yang kedua? Bahwasanya salah satu poin dalam Piagam Madinah, Rasulullah mengatakan kullu makana baina ahli hadhihi as-sahifah min hadatsin washtijar yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa, Beb? Saya terjemahkan secara global saja. Setiap pertentangan di antara penduduk kota ini, kata Nabi Muhammad, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan kerusakan, maka setiap pertentangan yang ada maka dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya, saudara. Apa yang bisa kita petik dari ini? Ada pelajaran luar biasa, Pak Bu. Pelajarannya apa? Kita umat Islam mesti ngerti bahwasanya Islam tidak melarang. Silahkan kalian bikin aturan, silahkan. Kalian bikin kesepakatan di antara kalian, silahkan. Ada peraturan presiden, ada undang-undang, silahkan. Islam tidak larang. Yang penting syaratnya satu, saudara. Jangan coba-coba aturan buatan manusia bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, saudara. Betul? Betul? Manakala aturan manusia mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka silahkan, saudara. Bahkan itu ketika merupakan peraturan ulil amri, kita wajib untuk patuh, untuk taat, saudara. Itu yang diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sebaliknya, kalau ada aturan manusia bertentangan dengan aturan Allah, Allah larang minuman keras, dia bolehkan minuman keras. Allah larang judi, dia bolehkan judi. Allah larang zina, dia buka pelacuran, saudara. Kalau ada yang seperti itu, maka kita wajib untuk melawan, wajib untuk menentang dan tunduk patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya hati-hati, hati-hati umat Islam. Kita ini mesti bersyukur tinggal di Indonesia. Kenapa saya katakan kita mesti bersyukur? Para pendiri bangsa kita orang-orang cerdas, saudara. Para pendiri bangsa kita khususnya para ulama, para kiai, orang-orang jenius. Salah satu hasil kejeniusan mereka adalah dirumuskannya Pancasila, saudara. Pancasila adalah hasil ijtihad para pendiri bangsa, di antaranya para ulama. Luar biasa. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu sila kunci, saudara. Itu dasar negara. Artinya apa? Semua peraturan di Indonesia, di negeri ini, apapun peraturannya tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Betul? Betul? Masya Allah. Makanya kita bersyukur, jaga Pancasila ini. Jangan sampai Pancasila dirongrong oleh neo-komunis, saudara. Jangan sampai Pancasila dirongrong oleh neo-neoliberal, saudara. Hati-hati. Karena kemarin ada undang-undang yang berusaha untuk ngebok-ngebok Pancasila, yang namanya RUU HIP, saudara. Dan alhamdulillah, berkat perjuangan umat, saudara, semua ormas nolak. Berkat kekompakan perjuangan umat,
Akhirnya RUU HIP tersebut dibatalkan. Alhamdulillah, jaga ini warisan daripada para pendiri bangsa kita Pancasila. Makanya setiap aturan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan Maha Esa, wajib kita umat Islam untuk berjuang melawannya, saudara. Wajib ulama untuk bersuara, protes. Ada jalur konstitusional, ada demonstrasi, ada Mahkamah Konstitusi, ada PT UN, ada jalur konstitusional. Protes dong, jangan diem dong, jangan bungkem dong. Kalau ulamanya diem, maka umatnya akan rusak, saudara. Betul. Makanya ibadah Allah ini apalagi sekarang lagi rame. Ini lagi rame luar biasa, hari ini lagi aksi di Jakarta, saudara. Lagi rame luar biasa masalah UU undang-undang, dulu namanya Cipta Lapangan Kerja, cilaka, saudara. Sekarang udah dirubah jadi UU Cipta Kerja. Ini undang-undang penuh masalah. Nah, kami FPI sudah merilis resmi kenapa kami nolak undang-undang ini. Karena para ahli hukum FPI berdasarkan draft yang sudah beredar sebelumnya. Karena ini bermasalah, undang-undang sudah disahkan tapi draftnya belum ketahuan yang mana, saudara. Ini problem. Padahal undang-undang itu kalau sudah disahkan, jangankan isinya, titik komanya nggak boleh berubah. Karena kalau titik komanya berubah, itu bisa ada implikasi hukum, saudara. Kami dari Front Pembela Islam, ahli hukum FPI, berdasarkan draft yang beredar sebelum ini, saudara, mendapatkan ada banyak indikasi-indikasi undang-undang Cipta Kerja ini merugikan rakyat dan pro kepada investor, saudara. Banyak indikasinya, saya tidak bisa paparkan satu persatu, terlalu panjang kalau dipaparkan, saudara. Dan yang anehnya lagi, sampai detik ini belum ada draft yang resmi. Mengesahkannya kusak-kusuk. Para ahli hukum teriak, para ahli tata negara teriak, tapi negara terus memaksakan supaya undang-undang ini bisa disahkan, saudara. Innalillahi. Saya mau tanya, kira-kira umat Islam kalau rakyat di Indonesia ditindas rela atau tidak? Kurang kompak, kira-kira rela atau tidak? Kalau rakyat ditindas rela atau tidak? Kalau rakyat dirugikan rela atau tidak? Oleh karena itu, saudara, bantu. Umat Islam sedang berjuang, saudara. Buruh sedang berjuang, mahasiswa sedang berjuang, dan hari ini ulama dengan umat Islam sedang berjuang. Kita tidak mau tahu, pokoknya presiden harus mengeluarkan perpu untuk batalkan undang-undang Omnibus Law ini, saudara. Setuju? Manakala presiden tidak mau batalkan, maka kami, saudara, ini sudah jadi kacau di mana-mana. Umat protes, sebelumnya RUU HIP, udah macam-macam, saudara, macam-macam. Makanya manakala ini tidak dikeluarkan perpu, presiden tidak mau membatalkan, maka sesuai dengan amanat TAP MPR tahun 2000, saudara, manakala presiden tidak dipercaya lagi oleh rakyat, maka kami minta dengan hormat supaya presiden lebih baik mundur dari jabatannya, saudara. Setuju? Habib makar dong. Habib makar dong. Habib kok seperti itu sih ngomongnya, saudara? Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami nggak kenal makar. Nggak boleh itu bugat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami tahu walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri, saudara. Selama tidak kafir kufrun bawah, nggak boleh kami dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah berontak terhadap pemerintah yang sah. Itu ajaran Ahlus Sunnah. Tapi bukan berarti diam, bukan berarti bungkam. Berontak memang tidak boleh, tapi wajib menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Afdalul jihad, kata Nabi, jihad yang paling afdal kalimatu haqqin inda sultanin jair, menyampaikan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim, saudara. Dan termasuk hak konstitusi kami untuk minta presiden mundur secara terhormat, saudara. Kami nggak mau berontak, kami cuma minta presiden mundur daripada negeri tambah kacau, daripada negeri jadi ribut, daripada Indonesia rusak. Maka lebih baik, kurang kompak lebih baik, kurang kencang lebih baik, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap setia kepada Pancasila,
Takbir. Makanya umat Islam jangan pernah berhenti berjuang, saudara. Jaga terus Indonesia, jaga terus NKRI. Umat Islam jangan pernah berhenti berjuang, saudara. Apapun yang terjadi, karena umat Islam adalah benteng terakhir daripada NKRI, saudara. Umat Islam adalah satu-satunya benteng yang bisa menjaga NKRI dari penjajahan asing dan asing. Oleh karena itu kami serukan kepada seluruh umat Indonesia, mari sama-sama kita bangkit, saudara. Apapun yang terjadi, jangan pernah mundur. Jaga Indonesia, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah. Jangan pernah mundur untuk jaga Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam Madura siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila, siap perjuangkan Islam. Nanti ditangkap, masa bodoh, nanti dipenjara, nanti diteror, nanti dibuang. Carok. Astagfirullah. Siap jaga NKRI? Yakin? Betul. Saya minta Madura semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Dan terakhir, saudara, mari sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat. Mudah-mudahan aksi umat Islam di Indonesia saat ini, di Jakarta khususnya, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kita baca dengan sholawat Badar. Mudah-mudahan berkat sholawat Badar, mudah-mudahan Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan dimenangkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Saya kasih kabar gembira buat orang Madura, buat Reng Madura. Saya kasih kabar gembira, Habib Rizik cinta luar biasa sama orang Madura, saudara. Bahkan di Madura sampai saat ini kebanyakan orang yang khidmah beliau di Mekah sampai saat ini kebanyakan orang yang khidmah di sekitar beliau adalah orang-orang Madura yang setia di sekitar beliau, saudara. Allahu Akbar. Hidup Madura, hidup Madura, hidup Madura. Oleh karena itu sama-sama kita baca sholawat Badar. Sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat, mudah-mudahan NKRI dijaga oleh Allah, Indonesia dijaga oleh Allah, para pengkhianat bangsa mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama hadro ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokalnya. Ayo semua sama-sama keluarkan suaranya. Salatullah salam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatullah. Angkat tangan semua. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil sallallahu alaihi salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي صلى الله عليه. ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله. اللهم صل
سيدنا محمد وأشغل اللهم صل محمد وأشغل الله وأخرجنا سالمين وعلى صلى الله ربنا على نور المبين أحمد سيد المرسلين صلى الله ربنا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله semua illallah la ilaha illallah la ilaha illallah prajurit pembela Rasulullah bangkitlah bangkitlah untuk negara satukan hati musuh di depan mata lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta kematian semua maju ayo maju rela binasa demi agama hai prajurit pembela Rasulullah walau harus merangkap dengan mata takkan mundur kurang kompak takkan mundur walau satu langkah semua Madura angkat tangannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar umat Islam Madura siap bersatu siap rapatkan barisan siap bela Allah siap bela Nabi siap jaga NKRI Allahu Akbar sallu ala Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi terakhir sama-sama kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan yang punya hajat Allah qabul hajatnya yang sakit Allah angkat penyakitnya Allah sehatkan badannya dan mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang punya hajat, punya urusan Allah mudahkan semua urusannya. Dan mudah-mudahan ulama-ulama kita, habaib kita, kiai kita dijaga oleh Allah. Khususnya Sayyidul Walid Imam Besar Habib Rizik Syihab mudah-mudahan bisa segera pulang ke Indonesia dalam keadaan selamat, dalam keadaan dimenangkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah ولكل نية صالحة ثم إلى الوالد عبد الرحمن مر العطس والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأهل ولاية مدورة أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في دين الآخرة بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jangan ada yang pulang, kita minta ditutup doa dengan salah satu kiai sesepuh. Kita minta Kiai Fauraq untuk menutup dengan doa. Fadhal Kiai.